Baik, kita akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung. Barangkali Bang Tengku Wisnu, kita berikan kesempatan terlebih dahulu. Ada yang perlu ditanyakan tidak kepada Dr. Zaidul Akbar barangkali di awal? Saya dengar dulu, Ustadz. Yang lain banyak yang nanya. Siap. Nyimak dulu ya. Ya. Baik, terima kasih. Kalau begitu, mohon izin kita akan mulai sapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Mohon berkenan tim di belakang layar untuk dihadirkan pertanyaannya. Baik, yang pertama ada dari sahabat Novia Midori, orang Indonesia. Ya, Midori itu bahasa Jepang soalnya. Bagaimana awal untuk hidup sehat? Lalu kapan tubuh bisa dibersihkan setelah hidup sehat? Dan apakah normal jika makanan-makanan sehat tapi tetap merasa lapar? Bagaimana mengantisipasinya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana awal untuk hidup sehat? Terus sekalian teman-teman yang saya hormati, hidup sehat ya, yang berkali-kali saya sampaikan adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan jadikan healthy lifestyle yang sekarang mungkin banyak orang jargon-jargon kan tersebut sebagai gaya hidup. Tapi itu bentuk rasa syukur dan ketaatan kita pada Allah. Ini pesan pentingnya. Dan kalau pesan ini saya teruskan lagi dalam perjalanan hidup kita, maka berazamlah, berniatlah, bertekadlah, dan berikhtiarlah untuk nanti ketika jasad dan ruh kita ini kembali pada Allah, khususnya jasad, itu kita bisa kembalikan lagi kepada pemiliknya dalam keadaan yang baik. Ini motivasinya. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana awalnya, Anda harus membuat motivasi dulu. Ya, dan motivasi itu adalah motivasi yang sifatnya ruhiyah ya, bukan cuma motivasi sifatnya ragawi. Yaitu apa? Mengembalikan. Untuk apa hidup sehat? Saya mau mengembalikan jasad saya ini kepada Allah dalam keadaan yang baik. Selesai kan? Jadi dia melakukan hidup sehat itu bukan terpaksa, bukan karena apa, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena memang sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Itu yang pertama. Lalu kalau kita sudah menjalani itu kapan kita memulainya? Ya hari ini juga bisa. Tapi kita Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah paham apa yang tidak sehat, kurang sehat, atau yang sehat kan gitu. Iya. Cuman contoh beginilah, kalau saya tanya pada Kang Zikri misalkan. Misalkan nih di depan Kang Zikri sekarang ada nasi goreng, ya ada kerupuknya, ya ada bawangnya, ada telur yang digoreng di situ, dan ada es teh manis kan. Saya tanya dan tolong jawab dengan jujur dan jawablah dengan hati, gitu kan. Kira-kira makanan kayak begitu sehat atau tidak? Kalau jawabannya tidak apa iya gitu aja. Cepatnya ya sudah selesai. Berarti kan kita udah paham. Cuman pertanyaannya, kenapa masih orang makan? Karena memang nafsu dia mengendalikannya. Ini masalahnya di situ. Ya. Nafsunya artinya apa? Ya berarti dia belum menjaga banget imannya sebenarnya. Karena iman itu harus ditundukkan atau menundukkan hawa nafsu, itu yang benar. Jadi urusan makan itu juga ada urusan iman kalau bagi saya sih. Karena bahkan ulama besar seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan juga bahwa iman itu bisa turun dengan lemahnya iman itu bisa salah satunya karena berlebihan urusan makanan. Kalau tiap hari dimakan, kira-kira bisa dibayangkan nasib kesehatannya kan? Begitulah menurut saya. Nah, jadi kita sudah tahu dan mulailah berpikir. Tapi kalau motivasinya sudah dapat, ya, kemudian kita sudah mulai pilih-pilih makanan tanda kutip yang makannya kira-kira bermanfaat, yang bagus, yang sehat, kita lebih banyak makan. Cheating boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Kita juga manusia. Kadang-kadang khilaf. Tapi kalau khilaf tiap hari namanya doyan. Ya, gitu loh. Jadi kalau khilaf tiap hari namanya doyan. Itu nggak pas gitu kan. Jadi subhanallah Bapak sekalian. Ya jadi mulailah hari ini dan pertanyaannya kalau seandainya saya bawaan pengen makan terus tapi makanan sehat. Ya kita kan masuk konsep yang ketiga. Dalam Islam kan konsep makanan itu halal, thayyib dan tidak berlebihan. Sehari misalkan makan korma 1 kilo berlebihan. Berlebihan. Gitu loh. Sehari mungkin minum kunyit katakanlah 1 atau setengah kilo berlebihan. Gitu loh. Nah, jadi kalau makanan sehat sekalipun tetap harus kita batasin ya. Tubuh harus dibiasakan atau kita harus mendidik nafsu kita teman-teman sekalian untuk menjadi pegawainya kita. Ya, bukan
cuman bukan selama ini kan yang kita ketahui bahwa banyak orang hanya menjadikan hawa nafsunya sebagai panglimanya, kebalik. Ya, seperti itulah. Jadi mudah dapat gambarannya ya, dan kerjakan itu di rumah, dan ingat baik-baik pesan saya, sayangi badan kita ya. Jadikan badan kita ini sebagai rasa syukur kepada Allah dengan cara kita menjaganya. Betul. Itu kan prinsip sederhana dalam Islam ya, dan itu sebenarnya kalau dipakai konsep ini, subhanallah banyak penyakit bisa hilang, yang penyakitan pun bisa sembuh ya, yang sudah sehat pun insya Allah makin sehat. Iya, insya Allah. Baik ya. Jadi urusan makan juga berkaitan dengan urusan iman. Ya, bagaimana cara kita menundukkan hawa nafsu? Sebetulnya kita sudah tahu ini tuh gak sehat, tapi kenapa masih bisa makan gitu? Mari kita perbaiki sedikit demi sedikit.